نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayohal ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada kajian kita di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Rasail Imamid Da'wah Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi li fadilati Syekh Al-Allamah Syekhna Abi Abdullah Abdurrahman ibni Umar ibni Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala tentang nasab dan nama dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Beliau dilahirkan di Mansurah, di Mantiqah Mansurah, atau istilah kita kecamatan Mansurah, salah satu kecamatan yang ada di wilayah Aden. Aden ini di wilayah Yaman Selatan, masuk Janub. Jarak Aden, kota Aden dengan Darul Hadits Fiyush itu sekitar jarak 30 sampai 45 menit. Paling jauh lah 1 jam kalau naik angkot ya. Dekat sebenarnya, tidak jauh. Adapun untuk Darul Hadits Fiyush, dia terletak di provinsi Muhafadzah Lahaj, Al-Lahaj. Adapun Mansurah itu di kota Aden. Dia lebih, Fiyush itu lebih berada di perbatasan antara Aden dengan Lahaj. Kita masuk pada halaman 18. Nash'atuhu wa talabuhu lil ilmi. Masa tumbuh dan menuntut ilmu beliau rahimahullah ta'ala. Jadi masa tumbuh dan masa menuntut ilmunya beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, nasha'a nash'ata tadayyunin fi baiti dinin wa khuluqin. Beliau Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala tumbuh pada perkembangan agama di suatu keluarga, suatu rumah yang penuh dengan agama dan akhlak. Wa qad bada'a bi ta'allumil kitabati wal hisabi fi sighar. Sungguh beliau, yaitu Syekh Abdurrahman, telah memulai belajar menulis dan belajar berhitung sejak masih kecil. Tsummal tahaqqa bi madrasati Ali Jahis. Kemudian beliau masuk, gabung ya, daftar di sekolah Ali Jahis, ihdal madaris an-nizamiyah al-ma'rufa bil Mansurah, salah satu sekolah formal ya, yang ma'ruf di wilayah Mansurah. Jadi sekolahnya beliau di mana? Dulu sekolah formalnya di wilayah Mansurah itu, karena beliau lahirnya di Mansurah. Insya Allah Ustaz Syarif tahu ya wilayah Mansurah. Ya tahu ya. Di sana ada masjid namanya Jami' Ar-Ridha, Masjid Ar-Ridha. Tahu antum? Ya.
Kalau kawasan Mansuro ini bisa jalan kaki seingat anak dari Dhamaron. Ya enggak? Mansuro. Dia dekat, bisa nembus juga arahnya ke Jaula Qahirah. Ya enggak? Pokoknya enggak jauh dari kawasan Dhamaron dia. Memang Mansurah ini banyak orang-orang yang punya afkar al-munharifah di wilayah tersebut ya. Kalau di zamannya ana dulu, wilayah Mansurah ini kandangnya Al-Qa'idah atau orang-orang yang infisali ya, yang punya suka mau demo dan semisalnya di wilayah tersebut. Kemudian kata Syekh Abdullah, wal tahaqqa fi dirasatil masajid fi tsalitsa asyara min umrihi. Kemudian pada umur ke-13 beliau bergabung belajar di masjid ya, pada umur 13 tahun. Wa hafizul Qur'an ala an dhahri qalbin fi sinnil khamisata asyarah fi sanatin wa bid'ah asyarah. Kemudian beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 15 tahun. Dalam kurun waktu lebih kurang setahun lebih, setahun beberapa bulan. Fi sanatin wa bid'ati ashhur, fi sanatin wa bid'ati ashhur, setahun beberapa bulan, itu maknanya. Wa hafidha ma'ahu iddata mutunin ilmiyah, dan beliau pun telah menghafal beberapa matan ilmu, minha Bulughul Maram wa Riyadhus Shalihin wa Alfiyatu bin Malik wa ghairuhuma. Di antaranya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Alfiyah Ibnu Malik. Jadi beliau pada umur 15 tahun, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah sudah hafal Al-Quran dan juga sudah menghafalkan matan-matan ilmu yang lain seperti kitab Bulughul Maram, kitab Riyadhus Shalihin, Alfiyah Ibnu Malik. Wa aqbala ala ilmi syar'i bisairi fununihi, dan beliau melangkah untuk mempelajari ilmu syar'i dengan seluruh bidang-bidangnya. Wa khadhal ilma fi bidayati talabihi an ba'd at-tullabil 'allam al-wadi'i, dan di awal-awal belajar beliau mengambil ilmu dari sebagian murid-murid Syekh Muqbil inda nuzulihim ila Aden lid-da'wa wa ta'lim, ketika sebagian dari murid-murid Syekh Muqbil tersebut ada yang turun berdakwah dan mengajar di wilayah Aden. Seperti itu informasi. Bahkan yang Anda dapat informasi, dulu Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala sempat mengambil ilmu dari beberapa orang murid Syekh Muqbil. Konon informasinya di awal-awal juga beliau sempat mengambil ilmu dari Abdullah Al-Marfadi hadahullah. Abdullah Al-Marfadi, istrinya Abdullah Al-Marfadi sama istrinya Syekh Abdurrahman itu akhwat, sebagaimana diceritakan oleh Saleh Sulaimani ketika di Masjid Nabawi pada umroh anak terakhir tadi. Ya, Abdullah Al-Marfadi ini muridnya Syekh Muqbil, murid senior. Bahkan dulu ma'ruf dia mengajar kitab Darori di Dammaj. Namun sekarang Abdullah Al-Marfadi yatalawwath bi afkar ikhwanil muslimin, ternodai pemikirannya dengan pemikiran ikhwanul muslimin. Bahkan salah satu dari orang yang membunuh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, yang dikenal hafizul Quran, ada di YouTube orangnya, adalah salah satu dari murid Abdullah Al-Marfadi. Demikian yang diceritakan oleh
Saleh Sulaimani, pengawal khususnya Syekh Abdurrahman ketika ana jumpa di Madinah kemarin. Oh, ini tidak ada di kitab. Ilmu-ilmu yang kayak gini tidak ada di kitab ya. Antum tanya di mana? Tanya, susah. Tidak setiap orang yang belajar di Yaman punya nilai tambahan yang kayak gini tadi. Nah, itulah antum belajar di daurah hadis ini tadi. Maka anak ngomong, ilmu yang di daurah hadis ini agak susah antum cari. Ya, antum susah cari di kitab. Antum buka kitab ini. Enggak. Ya. Tayyib, lanjut. Wa kana la yahfaz syai'an illa wa yahris ala qiraati syarhihi. Dan beliau Syekhuna Abdurrahman Al-Adani tidaklah menghafal sesuatu melainkan beliau pasti semangat untuk membaca syarahnya. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala kalau beliau menghafalkan suatu matan, beliau juga ingin membaca syarahnya. Wa idza ashkala alaihi syai'un sa'ala man dhanna indahu al-ifadah. Kalau ada iskal, ada yang ruwet, susah difahami, beliau bertanya kepada orang yang beliau anggap bisa memberikan faedah. Fama bada'a rihlatahu fi talabil ilmi illa waqad qara'al katsira min kutubi ahli ilmi. Sungguh tidaklah beliau memulai rihlah dalam menuntut ilmu melainkan sungguh beliau telah membaca banyak dari buku-buku para ulama. Lihat ya ikhwan, ya tullabul ilm. Kata Syekh Abdullah rahimahullah hafizahullah taala, dulu Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ndaklah beliau rihlah melainkan beliau sudah banyak baca maklumat, banyak baca buku. Jadi sebelum beliau rihlah ke Dammaj, beliau sudah membekali dirinya dengan ilmu, tidak terburu-buru. Wa hafizal katsir minal mutunil ilmiyah, dan beliau banyak menghafal matan-matan ilmiah. Wa tala ala katsirin minal asy'aril arabiyyah, dan beliau telah mentelaah banyak syair-syair Arabiyah. Wa kutubal maghazi, wa kutubil maghazi, dan juga kitab-kitab maghazi, kitab-kitab sejarah. Jelas? Itu Syekhuna Abdurrahman rahimahullah taala. Jadi sebelum beliau rihlah menuntut ilmu ke Dammaj, ya dari Aden ke Dammaj. Saya anak pribadi belum pernah datang ke Dammaj, ya. Belum pernah, jadi nggak bisa bercerita detail tentang Dammaj. Dammaj, alhamdulillah, Dammaj adalah markaz Dammaj yang dibangun oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kata Syekhuna Abdurrahman adalah ummul marakiz fil Yaman, induk marakiz ilmi yang ada di negeri Yaman. Jelas? Demikian selayaknya bagi seorang penuntut ilmu ya ikhwan. Jadi dia jangan rihlah dulu, melainkan dalam kondisi dia sudah punya bekal ilmu, dia sudah belajar bahasa Arab, dia sudah belajar usul fikih walaupun sedikit, belajar tauhid, belajar akidah, belajar ini, belajar itu. Sebagian orang enggak, baru kenal salaf langsung terbang, belum belajar secara detail. Sampai Yaman pelanga plongo, ya. Nanti mungkin bertanya, Ustadz dulu gimana? Udah nanti bilang 5 tahun. Bahasa Jawanya pitu apa 5 pak? 5 tahun. Nah, 5 tahun mondok dulu di Indonesia. Udah belajar apa nahu? Tufawusobiyah, Durus Lughah selesai 3 jilid, Mutamimah hatam, Takjilun Nada, Syarah Qatrun Nada hatam, Qawaid Al-Asasiyah hatam, Syarah Syuldurul Dhahab Ibnu Hisham hatam, Alfiyah Ibnu Malik hatam, Mulhatul I'rab hatam. Baru terbang ke Yaman. Udah bisa baca kitab, bisa ngi-Arab, ya.
Nah, sekarang ini udah, karena sebagian orang baru mau yasar, udah laju ke Yaman, dapat ke Yaman pening pala, ya enggak? Nah, seperti itu ya. Kemudian wa fi am 8 wa 400 wa alf minal hijrah, pada tahun 1408 Hijriyah, 1408 Hijriyah, sekarang 1447 Hijriyah, berarti sekitar 41 tahun yang lalu. Kalau dihitung mundur pada tahun berapa kira-kira Masehinya itu? ...41 tahun yang lalu. Hah? 89? 88? Hah? 41 tahun yang lalu dihitung mundur. Mana Olivah? Hah? 88? 84? Ya sekitar tahun-tahun kayak gitulah ya. Ini kan ada perbedaan kalau kita hitung mundur sekarang. Tapi yang jelasnya 1408 ini tadi sekitar 41 tahun yang lalu. Nah, itu kalau dimasehikan mungkin sekitar tahun ya 88 mungkin ya, sekitar 88 mungkin. Karena kan kalau Masehi ketemu Hijriah ini kan ada beda-beda ya. Mungkin sekitar, karena informasinya yang Anda dapat informasinya sekitar tahun 88 Masehi. Karena Darul Hadis Dammaj, Syekh Muqbil pulang ke Dammaj itu sekitar tahun 79 atau 80 berdirinya Dammaj. Seperti itu. Yang Anda dapat informasi juga untuk Syekh Muhammad Al-Imam itu sudah ada 4 tahun sebelum datangnya Syekh Abdullah sama Syekh Abdurrahman. Seperti itu, wallahu alam. Jadi intinya sekitar Anda yang dapat informasi sekitar tahun 88-an ya, kalau Masehi. Tapi kalau Hijriah 1408 Hijriyah. Kanat rihlatus Syekh al-ula li talabil ilmi. Itu adalah rihlahnya Syekh Abdurrahman yang pertama kali untuk mencari ilmu. Haitsu irtahalna ma'an ila ba'di tullabi Syekh al-Wadi'i bi Madinati Taiz. Ketika itu kami rehla bersama-sama kepada sebagian murid Syekh Muqbil di wilayah Taiz. Wallahu alam, Anda tidak tahu siapa yang di wilayah Taiz ya. Ada yang bilang di wilayah Taiz ada namanya Ahmad Asy-Syaibani ya. Beberapa murid Syekh Muqbil di antara Ahmad Asy-Syaibani. Tapi wallahu alam, ana dulu Syekh Abdurrahman sering menyebutnya laisa 'alal jada Ahmad Asy-Syaibani, wallahu alam ya. Wa makathna indahu muddatan yasirah. Kata Syekh Abdullah, kami tinggal di wilayah Taiz muddah yasirah, durasi yang singkat, pendek ya. Wa fi nafsil am, dan pada tahun tersebut rahilna ila daril hadis bidammaj bi muhafadzati Sa'dah. Kami pun rehla ke Darul Hadis di wilayah Dammaj. Dammaj itu desa yang ada di Muhafadzah Sa'dah, di kecamatan Sa'dah, Aqsa Shimal Yaman ya, yang ada di tengah ujung wilayah utara Yaman, Dammaj. Li akhdhil ilmi syar'i ala yadil 'allama al-muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah,
wal istifada min durusil amah, dalam rangka untuk mengambil ilmu kepada Syekh Muqbil Al-Allama Al-Muhaddits Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Nah, jadi pada sekitar tahun tersebut 1408 Hijriah, Syekh Abdullah dan Syekh Abdurrahman itu beliau rehla ke Damaj. Nah, pada waktu itu belum terjadi wihdah, belum terjadi wihdah al-Yamaniyah, belum terjadi persatuan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Ada kitab judulnya Wihdatul Yamaniyah. Karya siapa? Karya Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Seingat ana, Wihdah al-Yamaniyah itu sekitar tahun 90-an. Aden itu, kota Aden, pada waktu itu dikuasai oleh Britaniyin. Apa Britaniyin? Inggris. Ya, Musaitarah. Dijajah oleh Inggris. Nah, pada tahun 1408 Hijriah, Syekh Abdullah dan Syekh Abdurrahman rihlala ke Damaj dalam rangka untuk istifadah mengambil ilmu kepada Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala pada pelajaran-pelajaran umum beliau ke tafsir Ibnu Katsir wa Sahih Al-Bukhari wa Muslim wa Ta'liq ala Mustadrak Al-Hakim. Jadi Syekh Muqbil punya pelajaran-pelajaran umum. Pelajaran umum itu pelajaran yang dibuka oleh Syekh Muqbil setelah habis sholat. Jadi habis sholat maghrib, habis sholat zuhur, habis sholat asar, Syekh Muqbil buka dars pelajaran. Apa pelajarannya? Di antaranya tafsir Ibnu Katsir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Mustadrak Al-Hakim. Dan juga ada dars khasah. Syekh Muqbil mengajar dars khusus. Ada juga kasyarah Ibni Aqil wa Tadribir Rawi, dan juga Tadribur Rawi. Waqad kana markizu Syekhina Muqbil rahimahullah fi tilkal fatrah markizan mutawadhi'an lam yatawassa' ba'du. Dan ketika itu markiznya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ya adalah markiz yang mutawadhi', yang sederhana, lam yatawassa' ba'du, belum diperluas, kecil. Kata Syekhuna Abdurrahman, masjidnya kecil. Saya datang ke Damaj, kata Syekh Abdurrahman, saya datang ke Damaj, markis yang kecil sekali. Ya. Lampu tidak ada. Gelap, remang-remang. Subhanallah, Syekhuna Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah, sering sekali beliau berkisah bagaimana kehidupan beliau di Damaj. Ya. Barokah ya ikhwan dakwahnya Syekh Muqbil rahimahullah. Suatu tempat yang kecil namun bisa mencetak para ulama, ya, mencetak para ulama, bisa melangkah menyebarkan dakwah salafiyah di berbagai macam penjuru negeri Yaman, sampai orang Yaman pun tahu. Bukan hal yang asing ya, kalau anak ke Saudi ketemu supir-supir taksi mobil itu, tanya, antum belajar di mana? Sering dia tanya. Venderstad, Hadramaut, la, fi Darul Hadits, inda Al-Wadi'i, inda Tullab Syekh Muqbil. Tahu mereka. Al-Wadi'i, kuis, tamam, katanya mantap bahasa kitanya. Ya. Wa kana min tullabihil kibar. Fihi qaraba mi'atai talibin takriban, dan pada waktu itu lebih kurang ada 200 santri, 200 talib yang ada di markisnya Syekh Muqbil. Nah, dari sekian muridnya Syekh Muqbil ini tadi yang masyayikh kibar, orang yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil rahimahullah adalah Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari rahimahullah ta'ala, Abul Munir. Kata Syekh Abdullah ibn Utsman, aku adalah masyayikh dari sekian masyayikh yang mendapatkan wasiat dari Syekh Muqbil. Orang yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil di Yaman
sebelum Syekh Muhammad, kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi sudah berjumpa dengan Syekh Muqbil di Saudi Arabia. Wa kana min tullabihil kibar Syekhina Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ketika itu di antara murid Syekh Muqbil yang senior adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala di Hudaidah. Meninggal beliau rahimahullah ta'ala di Saudi Arabia. Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala wa ghairuhu minal masyayikh yujil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Mereka menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala adalah guru yang kedua setelah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi merupakan teman dari Syekh Muqbil dan juga murid dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan ikut musyarakah berdakwah bersama Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam banyak dakwah di negeri Yaman. Antum kalau sudah ke Yaman, sudah baca yang berkaitan dengan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, luar biasa ya ikhwan. Itu buat semangat kita. Anak kalau wallahi anak katakan sama antum, wallahi wa tallahi wa billah, di antara ulama muasirin yang paling anak senang adalah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Yang lain juga ulama banyak, tapi yang paling anak senang Syekh Muqbil. Ya, kecintaan kan bertingkat-tingkat ya, kesenangan bertingkat-tingkat, tapi anak paling senang sama Syekh Muqbil. Walaupun anak belum pernah berjumpa dengan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Apa yang membuat anak senang? Kira-kira apa yang membuat anak senang? Antum datanglah ke negeri Yaman. Kalau antum melihat Yaman yang sekarang ini saja, ya, mungkin antum digolongkan kita ini orang-orang yang aduh cemen, ya. Kita sekarang mana dakwah kalau nggak ada yang bayar, nggak jalan dakwah, ya apa enggak? Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, antum lihat sendiri, Yaman itu listrik nggak ada, air susah. Pernah Syekh Muqbil dakwah, diceritakan oleh Abu Ramzi Al-Wadi'i, pernah Syekh Muqbil dakwah, beliau ndak bawa duit, mau ngisi petrol bensin itu tadi, noleh ke harisnya Syekh Muqbil, ada duit ndak, dia noleh ke Syekh Muqbil, kata Syekh Muqbil ndak ada duit. Terus gimana kita bayarnya? Ngeluarkan AK-47 tadi, keluarkannya pelurunya, bayarkan pelurunya, bayarnya untuk bayar beli BBM itu tadi. Safar Syekh Muqbil kemana? Ke Janub, ke Shimal. Makanya dakwah salafiyah tersebar di Yaman bukan dengan media, bukan dengan Facebook, dengan streaming, tidak ada. Syekh Muqbil datang dari satu ke kampung lain. Tidak usah, jangan Syekh Muqbil, zaman Syekh Muqbil terlalu jauh kita mikir ke sana ya ikhwan. Yang bulan 12 kemarin, pada hari Jumat, ana diajak safar dakwah ke mantiqah, ke provinsi namanya Abyan. Sampai di tengah jalan Nabi dibilang, Abdurrahman, kalau kurang khotib antum siap-siap khutbah. Ana siap-siap santai-santai aja, nggak kepikir mau khutbah. Sudah sampai di tempat masjid, tiba-tiba Syekh Abdullah Badui itu ngomong, Abdurrahman, butuh satu lagi khotib, antum khutbah ya. Khalas tayyib. Pagilah ditaruh di suatu kampung dingin di atas bukit, ada masjid kecil, ada air, tak ada air ya ikhwan, ya. Ada listrik, pakai aki, ada mic, tiangnya kayu, mikrofonnya dicolokkan ke aki tadi, ampli yang nyambung ke aki. Terus anunya apa? Itu yang kalau itu yang tempat naruh mic itu, yang besi itu terbuat dari apa? Dari kardus. Kardus diputer-puter kayak gini.
dikasih kawat penyengkangnya, masukin gini. Allahu Akbar, kata Hana. Khutbah Hana tentang keutamaan ilmu. Habis selesai khutbah diajaklah makan. Jangan antum pikir makannya nasi rendang, nasi ayam segala macam. Mungkin antum mikir kalau bisa ndak ketelan antum. Itu di zaman 2000 berapa? 2025. Gak ada listrik. Dah, ngumpullah kita asar. Habis Jumat ngumpul di suatu tempat. Terus dah ngeteh, masya Allah, ngobrol ini masya Allah sama rombongan yang kemarin itu, Riyad Al-Amiri, Mustafid Fiyush itu kan, satu mobil kita kemarin ngobrol. Dia bilang malam ini kita dakwah lagi ke suatu mantiqah masjid, anak Arab, mudah-mudahan ada air sana. Dah pas mau datang kok gelap, gak ada listrik, sama lagi gak ada listrik. Aki Abdurrahman ba'da sholat antum bicara, udah anak awal sholat anak sudah nyampaikan kalimat tausiah. Masya Allah, orang Yaman itu, Allahu Akbar, rami pulau, rami masjid. Lihatin ada orang asing kan, muhadharah, tapi nggak lama, sebentar aja. Subhanallah ikhwan, ana lihat kondisi di Yaman, nggak ada listrik. Habis isya, jangan antum kira mau diajak makan di restoran jamuan enak. Oh, jamuan malam itu pasulya. Dengan apa? Dengan roti. Pulang ke Mius, tanyalah sama Ustaz Syarif. Ana pulang malam jam 12 malam itu kan, dalam kondisi perut ana masih kosong, langsung tidur aja. Ana datang ke mereka, beliau-beliau ini sudah tidur. Nah masuk. Nah, bisa bayangkan itu di zaman tahun berapa? 2024 2025 ini. Gimana yang Syekh Mukbil berdakwah tahun 80 sekian, 90 sekian. Itu bisa bayangkan. Itu yang membuat anak kalau baca biografi Syekh Mukbil itu tadi, betul-betul anak, ya Allah, ini jadi panutan. Ya. Jangan antum pikir yang dakwah seperti sekarang ini kalau sudah selesai ngisi, salaman sama panitia, set ada amplop nyelip di tangan. Ya enggak? Atau sudah Ustaz kirimkan nomor rekening. Enggak, mana ada. Syekh Mukbil naik truk, Yatla Babur naik, nah beliau mobil truk. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari naik truk, Syekh Mukbil itu dakwah. Antum akan lihat kalau antum datang ke negeri Yaman, antum baru akan lihat. Iya ya, kata Ustaz Abdurrahman itu benar ternyata. Saya belum ada apa-apanya dibandingkan Syekh Mukbil. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Abu Ibrahim min ulama'i da'wah as-salafiyyah al-barizin al-mu'asirin fil Yaman wa kana min khuwasi talabati Syekh Mukbil rahimahullah lahu juhudun azimatun fid da'wah ila tauhid wa sunnah. Subhanallah ya ikhwan, kodor kemarin itu di Mekah ya, sekitar setahun yang lalu, anak ketemu sama seseorang dari Hudaidah, tapi kodorlah anak tidak sempat ketemu. Bapaknya dia bilang, bapaknya dia adalah orang dekatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Utsaibi, tapi tinggal di Saudi Arabia. Katanya kalau antum pengen ketemu Al-Walid sholat di masjid ini. Mana gak sempat ketemu, qadarullah masyafa'al ya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Utsaibi, ana pernah jumpa. Beliau suka datang ke Fiyush, muhadharah, masya Allah, tenang pembawaannya. Beliau meninggal dunia umur lebih kurang 60 tahunan lebih. Ya. Beliau di Hudaidah, ada Masjidus Sunnah di Hudaidah. Masya Allah dakwanya beliau. Adapun buku yang masyhur adalah seperti kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Ya. Murid-murid beliau senior banyak, ya. Seperti kemarin di antara yang terkenal adalah Muhammad Al-Izzi, murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Utsaibi.
Kemarin ketika umroh terakhir kemarin, ana berjumpa di Duyuful Maqam, di tempatnya liqa'nya masyayikh dari Hudaidah datang, yaitu Syekh Fadil Al-Wusabi, namanya Fadil Al-Wusabi. Beliau termasuk murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Yang buat semangat ya ikhwan untuk berangkat umroh tuh ketemu masyayikh, apalagi Syawal. Ramadan ketemu Syawal, anak kalau udah tahu kayak kemarin itu, waduh enak sekali ternyata. Malam anak nggak tahu ternyata 2 malam berturut-turut tuh ada acaranya. Anak dapatnya malam kedua. Pas malam pertama ternyata hari Id, misalkan hari Id ini malamnya tuh langsung ada liqa. Tapi anak dapatnya hari kedua. Anak ajak Syu'bah, Kak Didik dan yang lainnya itu tadi. Keluar semua orang-orang Yaman. Ya kenapa ya ikhwan kita ndak semangat untuk jumpa masyayikh? Lah kalau penuntut ilmu ya, yang apalagi orang-orang yang pernah belajar di Darul Hadis, yang pernah belajar di Yaman, yang pernah makan hidup, dikasih napas, dikasih nyawa, dikasih makanan sama orang Yaman. Ini bimbab mubalaghah ya, dikasih nafas, kasih nyawa, ya. Dikasih oleh masyayikh Yaman. Kalau dia ke Saudi ndak mau jumpa dengan masyayikh Yaman, aduh rasanya ini orang ndak merasakan cita rasa Yaman. Antum tahu ndak? Para pecinta habaib juga ada liqa, ada majlis. Orang-orang yang dari Indonesia ini kalau umroh juga ngumpul mereka. Ada tempatnya. Anak kemarin dikasih tahu, ada ustadz katanya. Disebutin nama tempatnya, tapi lupa. Mereka juga ngumpul di sana. Jadi habib-habib yang dari Indonesia ini, yang lulusan-lulusan tarim segala macam itu ngumpul. Ada habibnya juga di sana. Masa kita salafin dak? Gitu deh. Masa yang cuman taunya kopi, warung kafe ini kalau umroh taunya tempat ini, rugi ya, rugi. Kemudian wa kanat lahu durusun khasatun fil aqidah wal fiqh, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki durus khas, pelajaran khusus pada bab aqidah, pada bab fiqh. Wa min ahammiha darsuhu fi syaril aqidah at-tahawiyah, dan diantara pelajaran yang paling penting dari pelajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi adalah pelajaran syarah aqidah tahawiyah. Wa kanat durusuhu rahimahullah min anfa'id durus ba'da durusi Syekhina Muqbil rahimahullah. Dan dulu pelajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi termasuk pelajaran yang paling bermanfaat setelah pelajaran Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa qad azhara Syekh Abdurrahman rahimahullah hirsan wa jiddan wa ijtihadan fi tahsilil ilmi. Dan sungguh Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala telah menampakkan semangat dan kesungguh-sungguhan dan serta keseriusan di dalam mendapatkan ilmu. Wa baqiya mulaziman li Syekhil Wadi'in rahimahullah hatta tuwfiya sanata 22 wa 400 wa alf. Dan beliau tetap berada di Damaj mulazamah dengan Syekh Muqbil sampai Syekh Muqbil wafat pada tahun 1422 Hijriah. Datang 1408, jadi belajar dengan Syekh Muqbil berapa tahun? 22 dikurang 8? 14 ya, bener, 22 kurang 8, 14 tahun. 14 tahun beliau berjumpa dengan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Wa fi hadhil fatrah bada'a yaktub ba'da syuru' al-ilmiyah. Dan pada masa durasi seperti ini, pada masa fatrah 14 tahun ini tadi, beliau memulai menulis sebagian syarah-syarah ilmiah. Wa huwa ibnu tis'a asyara sanah. Ketika itu umur beliau baru 19 tahun.
Ya. Maksudnya apa? Di masa-masa tersebut, ya, di masa beliau menuntut ilmu di zaman Syekh Mukbil, beliau sudah mulai buat syarah. Ketika itu umur beliau 19 tahun. Ditanyakan oleh salah seorang orang Indonesia, ya, sanadnya ini biar enggak kilawakol, yang tanya ini namanya Abu Ubaidah Iqbal, ya, dulu dia penanggung jawab Markis Darul Hadis Bilfiush untuk orang-orang Indonesia, dia mas'ulnya. Dia tanya langsung sama Syekh Abdurrahman Al-Adani, ya Syekh, waktu Syekh Mukbil memanggil antum Syekh Abdurrahman, umur antum berapa? Kata Syekh Abdurrahman, umur ana ketika itu 20 tahun. Yang cerita ini langsung Abu Ubaidah cerita ke ana. Jadi sanadnya enggak usah bingung-bingung. Abu Ubaidah tanya sama Syekh Abdurrahman, Abu Ubaidah cerita ke ana. Sanadnya Ali enggak? Ya, sanadnya Ali, seperti itu. Wa syara'a fi syarhid Darari al-Mudiyah syarah Durar al-Bahiyah li Syaukani wa huwa ibnu 20 sanah. Beliau sudah mulai mensyarah Darari al-Mudiyah, kitab syarah Durar al-Bahiyah Syaukani, ketika itu umur beliau 20 tahun. Subhanallah, beliau ngajar kitab Darari al-Mudiyah umur 20 tahun. Wa kana syarhu min ahsani syuruh ala sigari sinnihi, dan syarahnya beliau Syekh Abdurrahman termasuk syarah yang paling bagus dalam kondisi umur beliau masih muda 20 tahunan. Muridnya beliau banyak ya ikhwan yang belajar sama Syekh Abdurrahman. Sekarang ini orang-orang yang rata-rata jadi masyayikh fikih, tidak lepas mereka adalah murid dari Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Hizam, Syekh Taufik Al-Ba'dani, dan masyayikh-masyayikh yang lain. Kenapa? Karena termasuk Syekh Abdurrahman Al-Adani, ya, adalah murid Syekh Mukbil senior yang membuka pelajaran fikih pada waktu itu, khususnya kitab Darari ini tadi. Ijtihad Syekh fi dirasatil fiqh wa tadrisihi ijtihadan amiqan, sehingga Syekh Abdurrahman betul-betul bersungguh-sungguh mengkaji pelajaran fikih tersebut dengan pengkajian yang sangat mendalam, ma'a hirsihi asyadid ala nahiyatil hadithiyah qabla istidlal, dengan dibarengi semangat beliau yang sangat kuat dari sisi hadisnya sebelum beliau berdalil. Difahami? Jadi beliau juga Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau mumpuni dalam bidang hadis, beliau juga mumpuni dalam bidang fikih. Itu Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Ana pribadi mendengar langsung dari Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur rahimahullah ta'ala. Abu Aziz Hasan bin Nur itu ana dengar dengan telinga ana sendiri di pelajaran beliau di Darul Hadis Fiush. Ketika itu beliau mengajar kitab Dalailul Istishhad di bagian belakang sarah Dhahi Masjid Darul Hadis Fiush. Ketika itu ada beberapa masyayikh yang hadir. Kata Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur, dua murid Syekh Mukbil yang mengambil banyak mentelaah ilmu ilal dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala, kata beliau. Namun karena Syekh Abdurrahman tersibukkan dengan syu'unul marokiz, sekarang sedikit itilaknya beliau karena sibuk beliau dengan urusan markiz. Yang kedua Syekh Ahmad Said Al-Hashhabi yang ada di Sumain, kata beliau. Itu ana dengar langsung, ya. Syekh Abdurrahman qawi dalam bab hadis, dalam bab ilal. Bukan saja beliau dalam fikih, tapi beliau mumpuni dalam bab hadis. Kita lanjutkan ya. Kemudian fakana yaqra masail al-fiqh. Dulu beliau membaca masalah-masalah fikih, wa yajma' ma'ha ad-dalail,
dan beliau kumpulkan bersama masalah-masalah tersebut dalil-dalilnya. Wa ya'tamidu katsiran ala kitab At-Talkhis Al-Habir lil Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau Syekh Abdurrahman seringnya beliau bersandar kepada kitab At-Talkhis Al-Habir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini kitab-kitab takhrij, ya, kitab takhrij karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kitab bagus ya ikhwan, ya, tapi bukan level kita kayaknya, ya. Kitab bagus tuh, nggak punya kita. Itu kitab untuk yang demen hadis, baca kitab itu luar biasa. Takhrij dia. Kayak Badrul Munir, kitab Talkhis. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar kadang menyebutkan illah di situ, menyebutkan sebab dhaifnya apa. Hatta innahu qara'ahu iddata marrat wa 'allaqa 'ala mawadhi' katsira minhu. Sampai-sampai beliau membaca kitab tersebut berkali-kali serta memberikan ta'liq pada banyak bagian di kitab tersebut. Wa nas'alullaha ta'ala ayyu'inana ala ikhrajihi. Kata beliau, kata Syekh Abdullah, kita memohon kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita untuk mengeluarkan ta'liq tersebut. Mudah-mudahan ya Syekh Abdullah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kitab Talkhisul Habir karya Al-Hafidz tersebut dengan cetakan baru yang ada ta'liqnya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa kana kullama marrat alaihi mas'alatun wa dzakara al-ulama fiha haditsan istafada min asy-syekh Muqbil rahimahullah hatta kana Syekh Muqbil yafrah bi as'ilati tilmidhihi Syekh Abdurrahman rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan setiap kali beliau berlalu pada beliau suatu permasalahan dan beliau sebutkan pada masalah tersebut ulama, ya, beliau sebutkan wa dzakara ulama fi haditsan, dan beliau menyebut atau para ulama menyebutkan padanya ada satu hadis, wa kana kullama marrat alaihi mas'alatun wa dzakara ulama fi haditsan, ya, setiap kali berlalu ada satu permasalahan pada beliau, pada Syekh Abdurrahman, dan ada penyebutan ulama di masalah tersebut tentang satu hadis, maka beliau Syekh Abdurrahman mengambil istifadah dari Syekh Muqbil. Sampai-sampai dulu Syekh Muqbil sangat senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan dari Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Jadi sangat Syekh Muqbil, Syekh Abdurrahman kalau ada satu permasalahan ternyata ada hadisnya, beliau tanyakan kepada Syekh Muqbil. Demikian juga ya ikhwan, seorang penuntut ilmu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, yang namanya orang itu kalau mau dapat ilmu dengan apa? Biqalbin aqul wa bilisanin saul, dengan hati yang mau terus-menerus mentadaburi, memahami, dan dengan lisan yang senantiasa mau bertanya kepada para ulama. Kemudian kata Syekh Abdullah, wa minal majalis al-ilmiyah allati hadaraha asy-syekh annana fi 'am 10 wa 400 wa alf. Dan di antara majelis-majelis ilmiah yang dihadiri oleh Syekh Abdurrahman, bahwasanya kami pada tahun 1410 Hijriah. Kapan itu? Berarti 2 tahun setelah beliau belajar di Damaj. Hajajna hajjatal Islam bifadlillahi. Kami haji dengan haji Islam. Apa mana haji Islam? Haji pertama kali. Disebut dengan istilah hajjatul Islam. Arsala Syekh Muqbil hinaha ma'ana risalatan li Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika itu Syekh Muqbil
ngirimkan bersama kami ada surat untuk Syekh bin Baz. Jadi pada waktu itu 1410 Hijriah, Syekh Abdullah sama Syekh Abdurrahman haji. Nah, ketika itu Syekh Mukbil ngirim surat melalui mereka untuk disampaikan ke Syekh bin Baz. Fasallamnaha lahu, lalu kami menyampaikan surat tersebut, menyerahkannya kepada Syekh bin Baz. Lihat ya ikhwan, demikianlah ini soni'ul ulama wa tullabul ilm, ya, da'bul ulama. Mereka kalau haji atau umroh, mereka upayakan ada waktu untuk mengunjungi masyayikh, mengunjungi para ulama. Ini yang selayaknya dilakukan oleh para tullabul ilm. Lihat dulu ketika muncul fitan di wilayah Basrah, berangkat dua orang, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, dua orang tabi'in. Mereka berhaji atau umroh. Kemudian mereka mengatakan, la'allana naltaqi sahabiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita berjumpa sahabat Nabi SAW. Akhirnya beliau menceritakan mereka menjumpai Abdullah bin Umar, dipepetlah sama mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, kesempatan untuk bertanya kepada sahabat Nabi tentang permasalahan problem yang ada di kampung mereka. Mereka katakan kepada Abdullah bin Umar, di kampung kami ada orang yang mengatakan annal amra unuf, bahwasannya Allah itu tidaklah mengetahui suatu perkara melainkan kalau perkara tersebut sudah terjadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Fa wallahi walladzi nafsu ibni Umar biyadi, law kana ahaduhum anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabilahullahu minhu hatta yu'mina bil qadar fa akhbirhum anni Abdullah ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kata beliau, sungguh demi Allah bahwasannya kalau salah seorang dari antara mereka yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lihat tabi'in ya ikhwan. Lihat Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala. Bukan sekali dua kali metode beliau ini tadi. Beliau kalau pulang, dulu pulang, anak ada di Markis Vius, anak ada di sana. Beliau bercerita bahwasanya beliau ketika pada dars beliau menyampaikan, dan ada rekamannya sama anak. Beliau cerita bahwasanya beliau mengunjungi masyayikh, ya, mengunjungi Syekh Rabi', mengunjungi Syekh Ubaid, mengunjungi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan mengunjungi banyak masyayikh kalau beliau umroh atau beliau haji. Demikian juga masyayikh Yaman dari murid-murid Syekh Mukbil. Lihat kemarin Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah ta'ala, beliau mendatangi Syekh Wasiullah Abbas, mendatangi Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, mendatangi Syekh Saleh Suhaimi, beliau mendatangi Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Kalau dulu ketika masih hidup Syekh Rabi', mereka mendatangi Syekh Rabi', mereka mendatangi Syekh Ubaid Al-Jabiri. Bahkan pada waktu itu diceritakan oleh salah seorang ustadz yang di Indonesia ini, ya, beliau umroh, beliau ingin mengunjungi Syekh Rabi', dapat informasi. Ternyata pada saat sampai di situ sudah ada Syekh Abdurrahman, ada Muhammad Al-Khurshi, ada Zakaria Al-Adani. Itu cerita sang ustadz itu, ustadz Indonesia ini, ya. Dijumpai ada Syekh Abdurrahman.
Ini menunjukkan apa? Syekhuna Syekh Abdurrahman adalah orang yang semangat sekali untuk berjumpa dengan para ulama. Kemarin lihat, setelah dari Syekh Wasiullah Abbas, ini anak dengar langsung dari telinga anak, bukan lagi kola-kola, bukan baca di medsos, enggak. Ada orang Yaman setelah daras itu, nggak ada orang Indonesia, cuma anak dua, anak sama Faiz. Nah, kata mereka bilang sama Syekh Wasiullah Abbas, ya Syekh Abdullah mar'i ini yurid ayyadkhul masjid al-haram, lakin muqaffal, dihalangi karena ditutup pagarnya karena udah mau qomat. Beliau terhalang, tidak bisa ke sini. Syekh Abdullah qadarullah masyafa'an. Tapi alhamdulillah pada waktu yang lain beliau ketemu, entah di rumahnya kalau nggak salah. Demikian selayaknya para penuntut ilmu, ya, ketika haji, ketika umroh, datang sempatkan ke majelis para ulama, bukan yang cuma tahu tempat kafe, tempat nongkrong kopi, tempat nasi lemak, yang lemak makannya di mana, yang nganu di mana, tahu semua keliling, tapi tidak tahu majelisnya para ulama. Atau sibuk, kalau umroh sibuk cari duit, nah, ini juga, ya, kalau mau cari duit jauh-jauh ke Saudi, ngapain jauh-jauh ke Saudi? Di Indonesia banyak. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdullah, "Tsumma jalasna ma'ahu wa akramana ghayatal ikram." Kemudian kami duduk bersama Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz memuliakan kami dengan pemuliaan yang luar biasa. Wa sa'ala an asma'ina. Lalu Syekh bin Baz bertanya tentang nama-nama kami. Wa kana inda Syekh Abdurrahman rahimahullah ba'dul as'ilah. Dan ketika itu pada Syekh Abdurrahman ada sebagian pertanyaan. Wa kanat as'ilatuhu as'ilatul alim. Dan pertanyaan Syekh Abdurrahman adalah pertanyaan seorang alim. Falamma sa'ala ba'da tilkal as'ila al-hadithiyah wal fiqhiyah wa Syekh bin Baz yasma' wa yujib fi ba'diha. Dan tatkala Syekh Abdurrahman bertanya atau menanyakan sebagian pertanyaan hadis dan permasalahan fikih, ketika itu Syekh bin Baz mendengar dan menjawab pada sebagian pertanyaan. Wa yaqul fi ba'dihal akhar, dan sebagian pertanyaan yang lain Syekh bin Baz mengatakan yahtaju ila bahthin. Ini pertanyaan butuh pembahasan, butuh dibahas dulu, butuh dikaji. Subhanallah ya ikhwan, adabnya para ulama, adabnya masyayikh luar biasa. Ini juga ana lihat langsung dari Syekhuna Muhammad ibn Abdullah Bah Musa. Ana datang ke rumah beliau, ke tempat beliau janjian. Seingat ana Rabu malam Kamis. Waktu itu ditemani orang Indonesia Pak Roni dan sama Agung. Ya, ada sebagian orang tanya tentang akidah bab asma wa sifat kepada Syekh Muhammad Bah Musa. Beliau sambil megang buku kecil, kata beliau, wallahu alam, yahtaj ilal bahats. Beliau ambil pena, kemudian beliau catat. Orang tersebut bilang, "Syekh, apa antum menyatat apa?" katanya. "Saya kalau punya kebiasaan, kalau ada orang tanya dan saya tidak bisa jawab, saya catat dulu. Nanti saya kaji ulang, saya bahas lagi, saya telaah lagi." Subhanallah, adabnya para ulama seperti itu. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, Masya Allah, Masya Allah, wallahi inni la afrahu ayyujad fil alam mithlu hadzal ilmi. Sampai-sampai Syekh bin Baz mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, sungguh demi Allah aku sangat senang didapati di alam ini tadi, di dunia ini, seperti ilmu ini tadi. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Summa asna ala daril hadis bidammaj. Kemudian Syekh bin Baz memuji Darul Hadis Dammaj. Ya ikhwan, Darul Hadis Dammaj, yang memuji Darul Hadis Dammaj bukan satu orang, dua orang ulama, tapi banyak para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Rabi', wa Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa katsir minal masyayikh al-kibar, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Karena tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah betul-betul menyebar dengan pesat ketika itu melalui tangannya Syekh Muqbil. Wa ala Syekh Muqbil, dan juga Syekh bin Baz memuji Syekh Muqbil mimma ra'a minal khair, dari
perkara yang beliau lihat berupa kebaikan yang ada. Nah, ini sedikit masa tumbuhnya Syekh Abdurrahman min nahiyatin ilmiyah. Kemudian guru-guru beliau dan yang semisalnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan besok subuh ya. Besok subuh. Ini kajian yang panjang sebenarnya ya. Insyaallah besok subuh. Nah, insyaallah ini kalau biografi Syekh Abdurrahman ini nanti insyaallah bisa ya. Enak ya. Kenapa? Karena anak nyaksikan sendiri. Kan enak kalau bila kisah tuh kalau kita nyaksikan sendiri itu kan enak. Antum juga dengernya enggak ragu-ragu kan? Enggak ragu-ragu. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.